Eh, Baik teman-teman, terima kasih atas waktu dengan sedaya karena telah bersedia mengikuti kegiatan ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak yang mana untuk kegiatan pelaksanaan aksi nyata ini saya diminta untuk menyebarkan pengetahuan tentang budaya positif ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, akan saya sampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Konsep inti modul budaya positif yaitu terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tentang perubahan paradigma belajar. Yang selama ini pada zaman kolonial dulu pendidikan itu diberikan hanya kepada rakyat yang mana yang tujuannya untuk membantu kepentingan Belanda, yang mana mereka hanya diajari membaca, menulis, dan berhitung seadanya. Untuk pendidikan paradigma baru, pendidikan zaman sekarang ya Bu ya, pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir maupun batin setinggi-tingginya baik untuk dirinya sendiri maupun hidup di dalam masyarakat. Jadi kita sebagai guru itu lebih mengutamakan pada kebutuhan anak dan potensi yang ada pada anak. Kita tidak bisa memaksakan kepada anak apa yang menjadi kehendak kita, apa yang kita pikirkan, tapi kita harus berpusat kepada murid. Pendidikan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sampai di sini kita tahu yang kita kembangkan itu bukan seperti kada zaman kolonial Belanda tadi, nggih, tetapi juga ada bukan hanya tentang belajar, menulis, berhitung, tetapi juga di mana kita juga dituntut untuk bisa mengembangkan karakter yang tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar anak itu dapat diterima di dalam masyarakat. Gitu. Selanjutnya, di mana kita tahu juga bahwa pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila yang selama ini kita dengar itu ada berapa, Bu? Ya, ada 6 ya. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Hal ini sudah tidak asing lagi ya Bu. Sudah beberapa tahun ini pemerintah Kementerian Pendidikan telah mencanangkan profil Pancasila tentu sedikit banyak ibu guru juga sudah banyak yang tahu. Oke. Disiplin budaya positif. Dalam budaya kita,
Kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Oke, kita walaupun dari anak didik kita dari PAUD, dari TK, ya, tapi kita sudah mulai menanamkan disiplin. Disiplinnya misalnya datang ke sekolah sebelum belajar dimulai. Mulai anak-anak sebelum masuk kelas itu sudah diajak untuk berbaris gitu. Terus kalau belum waktunya istirahat, anak-anak belum masih harus di dalam kelas kayak gitu. Itu adalah contoh-contoh hal sederhana dalam menanamkan disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, maupun hukuman. Selama ini kadang kita tidak sadar nih Bu, ada beberapa anak yang mana telah misalnya anak ini maunya keluar kelas sebelum jam istirahat dimulai. Nah, tanpa sadar kita mengeluarkan ancaman. Yuk, kalau nanti keluar kelas ada bapak polisi di luar menangkap anak-anak. Wah, itu ancaman menakut-nakuti. Nah, disiplin. Disinilah sebenarnya ini sangat mematikan apa ya karakter pada anak, ya tanpa kita sadar atau pemberian hadiah. Yuk, siapa yang bisa 7 tambah 3 yang bisa pulang duluan. Nah, ini juga, wah, yang bisa cepet-cepet kalau nggak disuruh, kalau nggak ada suruh pulang duluan, nggak ada yang jawab, nggak ada yang perhatian sama ibu guru. Nah, disinilah ada beberapa langkah-langkah yang sebenarnya kita pikir efektif, tapi justru telah mematikan karakter. Nah, nanti di sini kita akan belajar disiplin positif lebih mendalam, bagaimana tentang pelaksanaannya disiplin positif ini supaya memberi efek pada anak dalam jangka panjang. Kita lanjut ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan merupakan usaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang mana apa yang kita lakukan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Maksudnya ini apa, Bu? Semua perilaku manusia, baik dia yang sesuai dengan aturan atau tidak dengan aturan, atau yang sesuai dengan yang diinginkan, atau tidak sesuai dengan peraturan dengan yang diinginkan, itu merupakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, kok bisa baik yang melakukan maupun yang melanggar? Tentu karena mungkin di dalam satu kelas ada anak yang mau melakukan kegiatan, tentu dia berpikir dia supaya bisa. Tetapi ada anak yang tidak mau, mungkin dia memiliki kebutuhan dasar, aku tuh pengennya ini, jadi dia kok malah disuruh, aku tuh pengennya menggambar, tapi kok disuruh menggunting. Nah, makanya dia ini melakukan melakukan tindakan yang menyimpang untuk supaya gurunya perhatian kepada anak yang melakukan pelanggaran ini, apa toh maunya supaya terpenuhi gitu. Bisa dipahami ya, Bu? Atau mungkin contoh satu lagi, ada anak yang misalnya dia tidak dia diam saja di kelas. Tetapi padahal dia disuruh nyanyi gitu nggak mau.
Atau ini saja, aduh dia tuh sak karpe dewe, sesuka dia, tidak mau melakukan hal yang lain, yang disuruh ini tidak mau, dia tidak mau. Sebenarnya anak ini memerlukan kebebasan mungkin. Jadi pembelajaran yang jenengan siapkan itu tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga dia ingin bebas. Ah, bosan aku belajarnya kok ini apa, gawe huruf terus, buat huruf-huruf terus, nulis terus. Saya itu maunya olahraga di luar, gitu. Kan ada ya yang membolehkan kita. Bisa dipahami ya. Oke. Di mana tadi kebutuhan dasar manusia ada yang untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya anak ini membuat pelanggaran supaya gurunya sayang dengan dia, atau anak ini nurut sekali ibu gurunya supaya selalu sayang dengan dia dan rasa diterima. Penguasaan, anak-anak ada yang pengen menguasai ibu guru ini, ibu guruku sendiri, yang lain tuh nggak usah, itu juga ada. Atau mainannya, ini mainanku hanya punyaku, nggak boleh teman yang lain main. Itu juga ada dasar mau menguasai. Atau teman-temannya ini tuh mau, bolehnya tuh mainnya sama aku saja, jangan main dengan teman yang lain itu. Ada. Atau ada yang kebebasan tadi, yang dia tidak mau melakukan yang disiapkan ibu guru, dia maunya apa yang dia pikirkan. Itu juga termasuk kebutuhan dasarnya, serta untuk kesenangan, gitu. Ada nggih? Bisa dipahami. Ini jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ya, untuk manusia, kita setiap berperilaku, bertindak, melakukan sesuatu, pasti ada motivasi, dorongan. Ya. Motivasi itu apa? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, pasti ya Bu, kita setiap melakukan tindakan, melakukan hal-hal tertentu, pasti ada dorongannya. Jangankan hal-hal, misalnya kita tidur, motivasinya ya karena kita ngantuk mungkin. Atau karena kita sudah lelah, capek, ngantuk, akhirnya kita berperilaku mau tidur. Ya, sederhana. Anak-anak pun juga begitu, Bu. Misalnya, anak-anak ini di kelas hanya tidak mau memperhatikan ibu guru. Dia hanya, atau ini dia hanya taruh kepalanya di meja, terus motivasinya apa? Mungkin supaya dapat perhatian ibu guru, dia ada masalah di rumah, mau cerita ibu guru, tetapi dia takut. Nah, disinilah peran ibu guru perlu memperhatikan anak. 2 jenis perilaku manusia, yaitu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang belajar dari luar. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri. Motivasi ekstrinsik ini motivasi yang berasal dari luar. Ini berasal Ibu. Contohnya apa? Anak ini melakukan sesuatu karena takut, karena adanya ancaman, adanya hukuman, untuk menghindari hal-hal negatif karena adanya hukuman tadi. Okay? Nih, misalnya motivasi intrinsik yaitu murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan, baik hadiah maupun pujian dari orang lain. Itu
adalah dorongan yang dari luar. Kalau dorongan dari dalam, motivasi intrinsik berasal dari dalam diri. Ya, dia ini melakukan hal-hal kebajikan itu karena dia sadar, oh, dia menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri. Oh, saya diberi tugas ibu guru, maka saya harus bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan ibu guru. Contohnya, oh, saya belajar, misalnya, saya ini mainan punya sekolah, hanya satu, hanya satu. Jadi, saya harus mau berbagi mainan dengan teman yang lain karena ini bukan punya saya. Oh, ini apa? Datang ke sekolah jam 7, maka saya harus datang lebih awal karena nanti kalau saya datang lebih dari jam 7 berarti artinya ya, saya tidak bisa terlambat. Ya, itulah motivasi dari kesadaran dalam diri sendiri. Oke, konsep disiplin. Konsep disiplin ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Identitas gagal, yaitu tadi karena disiplinnya kita tadi ya Bu, adanya hukuman dan penghargaan bahagia. Hukuman itu akan memberi efek yang menyakitkan. Misalnya, bagi yang terlambat, lari lapangan 10 kali. Menyakitkan ya, tidak nyaman, memaksa, murid jadi takut, dan murid itu juga akan menyembunyikan kesalahan. Dia tidak berani mengungkapkan kesalahan yang dilakukan. Dan murid menjadi rendah diri. Inilah pemberian hukuman akan memberi dampak-dampak negatif. Penghargaan pun begitu atau hadiah yang selama ini kita pikir efektif, sebenarnya dalam jangka panjangnya ini penghargaan atau hadiah ini ternyata sangat sekali tidak efektif. Dapat merusak hubungan. Ya, teman, misalnya, ya yang dapat hadiah itu terus, yang nggak pernah dapat hadiah, jadinya mematikan kreativitas teman yang lain. Misalnya yang sering dapat itu dia tidak dapat, dia bukannya terdorong tapi dia justru karena sudah sering yang dikasih itu terus yang sering aktif, jadi yang lain tidak, dia anak yang lain juga menjadi mati kreativitasnya. Itu ya. Terus menghukum dengan sistem ranking. Nah, selama ini ya Bu, kita dulu kalau kecil apa semuanya itu berharap mendapat ranking peringkat kelas. Dan ternyata itu juga termasuk identitas gagal. Di mana itu juga dapat mematikan kalau dia nanti dia yang sudah terbiasa mendapat ranking, apabila dia tidak dapat ranking maka otomatis anak ini akan menjadi sangat kecewa, minder, atau dia akan berpikir hal-hal yang negatif, misalnya apa ada yang salah, apa menjadi rendah diri, kenapa kok bisa turun kayak gini, mentalnya menjadi down. Dan identitas lagi akibat pemberian penghargaan atau hadiah itu dapat merampas hak menghargai dirinya. Gitu ya. Sedangkan identitas sukses itu disiplin positif dengan ini untuk menghasilkan identitas sukses itu apabila anak ada yang melanggar apa ini kita akan memberikan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, konsekuensi ini yang sudah sesuai dengan kesepakatan. Tadi misalnya
Jika konsekuensi ini juga ada hubungannya dengan, misalnya ya, kalau lari lapangan ketika terlambat. Nah, ini termasuk hukuman. Tetapi jika lari keliling lapangan ketika terlambat mengikuti pembelajaran olahraga, kan ada hubungannya, ada menaikkan apa? Iya, lari dengan olahraga kan ada hubungannya. Jadi anak ini akan berlatih berlari, itu namanya konsekuensi karena di pelajaran olahraga. Gitu. Jadi memberi penguatan dalam jangka pendek. Perlu memonitoring, ada stimulus, ada respon. Murid menghormati peraturan. Karena ini berarti konsekuensi ini sebetulnya di awalnya itu sudah ditentukan. Baru setelah selesai ditentukan, bagi anak-anak yang melanggar dia akan tahu konsekuensinya itu seperti ini. Misalnya tidak mengikuti pelajaran matematika atau tidak mengerjakan tugas matematika, maka anak-anak harus maju menghafalkan perkalian. Itu misalnya contohnya, itu berarti konsekuensi. Tapi kalau misalnya yang tidak memakai sepatu selain hitam, maka harus jalan tanpa alas kaki. Nah, ini hukuman. Gitu, ya. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Anak itu kalau sudah tahu salah, sudah dia tidak ada waktu untuk merenungi kesalahan. Tetapi, sudah tahu karena sudah melanggar ini, berarti saya nanti dapat konsekuensinya tuh seperti ini. Gitu. Aku mau pepet, aku mau pepet toka-boka. Sekarang kita masuk restitusi ya. Restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Terus murid berkesemangat memperbaiki kesalahan. Oke, nanti kita akan bahas tentang restitusi ini lebih dalam lagi di slide berikutnya. Kita lanjut dulu ya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti tidak dalam jangka pendek, ini lebih ke jangka yang panjang, sehingga anak itu paham kesalahannya itu apa, sebenarnya apa yang harus dilakukan, terus apa yang tindakan yang bagaimana yang diinginkan itu sebenarnya. Nah, karena dia melakukan kesalahan, dia tahu apa yang dilanggar, terus langkah-langkah apa supaya dia tidak melanggar, kapan dia akan memperbaiki kesalahan itu, nanti akan dibahas di dalam kegiatan restitusi ini. Jadi di sini tidak hanya sekedar kamu terlambat, silakan keliling lapangan, atau ya karena kamu menumpahkan air, hormat bendera. Itu enggak gitu. Atau misalnya ada anak menangis, anak TK menangis, langsung ya cukup diam ya, udah nggak usah main sama dia. Kalau dia suka mukul-mukul kamu kamu mainnya jangan deket-deket dengan dia ya. Ya udah main di sini aja. Nah, itu bukan termasuk restitusi. Dan nanti kalau restitusi itu ada proses tahapannya, anak itu tahu kesalahannya apa yang dia langgar, apa yang seharusnya dia lakukan, kapan dia mau melakukan, kayak gitu, melakukan perbaikan. Ya, untuk jadi penanaman karakternya itu dia lebih kuat. Nanti untuk jangka panjang tentunya dia juga akan tahu
dan akan berdampak tentunya dampak positif terhadap karakter anak ini. Oke. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Gitu nggih. Kalau hukuman kayak gitu tadi kan sepertinya kayak untuk nebus nggih, ya karena nggak pakai sepatu hitam, maka dia tidak boleh pakai alas kaki yang lain, harus melepas sepatunya. Jadi ini anak akan menjadi malu. Gitu. Nah, sedangkan kalau restitusi itu kita di sini gini nanti misalnya kita menanyakan kenapa dia kok sepatunya nggak hitam ya, kenapa nanti kita tahu alasan-alasannya gitu, kita mengetahui alasannya, oh karena kemarin hujan sepatunya basah belum bisa dipakai gitu. Nah, jadi kita bisa tahu anak ini tahu terus tetapi kan dia tetap melanggar restitusi. Jadi kita guru juga paham masalahnya anak ini apa yang perlu diperbaiki sehingga nanti anak tidak akan melanggar gitu untuk memperbaiki hubungan. Nah, misalnya ini ada dua anak bertengkar. Kalau di TK biasanya yang paling sering itu ya rebutan mainan, ya. Rebutan mainan. Kalau nanti misalnya ada anak main rebutan mainan, kita tidak serta-merta membantu anak, nggak boleh rebutan mainan, ayo main sama-sama. Enggak. Atau nanti guru terkesan membela satu anak, yang anak yang lain itu nggak ditangani gini. Ayo, Rani harus mau main sama Dina. Kayak contohnya. Ayo, Rani, bonekanya kasih Dina gantian mainnya. Itu justru nanti Raninya ya guru itu lebih sayang sama Dina. Gitu. Tetapi kalau dengan teknik restitusi ini kita bisa misalnya Rani ini bonekanya boneka siapa ya? Boneka. Iya. Terus aturan mainnya gimana? Harus mau bermain dengan teman. Iya. Tadi Rani sudah bermain bonekanya. Sekarang Dina juga mau main. Yuk main sama-sama ya. Gitu. Jadi Raninya juga merasa dia tidak apa ya, tidak merasa dimarahi gitu, atau tidak merasa disalahkan. Sedangkan jadinya Rani menjadi sadar dan hubungan antara Rani dan Dina ini juga dia tetap harmonis, tidak ada yang merasa di nomor dua kan gitu ya. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan ya. Beda kan kalau selain restitusi tadi kayak hukuman atau ini kan gini, hmm, misalnya ya karena kamu sudah terlambat maka kamu harus lari keliling lapangan gitu kan. Mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukan itu nggih. Nah, tetapi kalau di dalam restitusi ini kita anak-anak itu, murid-murid itu menentukan sendiri solusinya. Misalnya, kenapa kamu tidak memakai sepatu, tadi ditanyakan sudah masalahnya karena masih apa hujan, sepatunya masih basah, itu melanggar keyakinan kelas enggak, karena tidak berseragam ya. Terus apa yang harusnya dilakukan, jadi anak itu menentukan, dia tahu sendiri cara memperbaiki kesalahannya, dia yang menentukan sendiri, kita hanya mengumpan
anak supaya dia sadar tentang kesalahannya dan bagaimana cara mengatasi solusinya ini sendiri. Ya, jadi anak nggak terpaksa dia itu sadar sendiri. Wong dia sendiri yang menentukan, misalnya, ya Bu, karena nanti kalau sepatunya sudah kering, saya akan memakai seragam sepatu warna hitam. Atau mungkin besok kalau hujan, saya tidak main pakai sepatu kehujanan atau gimana. Misalnya ketika hujan, sepatu saya akan lepas, taruh di dalam plastik supaya tidak kehujanan gitu. Tapi nggak ada nggak ibu ya. Terserah tapi dari anak nanti, atau nanti saya bisa pinjam kakak saya Bu, kakak saya tuh sepatunya dua, harusnya eh, gitu, boleh gitu ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, tadi kan berarti anak itu sadar untuk kesalahannya, kasusnya untuk yang berebut mainan, dia dalam diri saya, oh iya ya, apa yang saya lakukan ini nggak sesuai. Jadi anak itu sadar apa yang apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disusun, yang sudah ditentukan mereka. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, yaitu misalnya anak-anak ingin main sendiri, itu tadi kebutuhan dasarnya apa? Ingin menguasai kan mainannya itu. Nah, tetapi kita juga harus mengarahkan kepada anak yang tadi bersifatnya egois, tidak mau berbagi, maunya menguasai. Kita menyadarkan bahwa itu nggak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi harus diarahkan karena itu bukan miliknya, bukan barang miliknya dia. Jadi kita boleh mengarahkan supaya anak ini mau berbagi bagaimana, mau bermain dengan temannya bagaimana, kayak gitu. Nah, dan dengan mengajak dalam proses restitusi. Restitusi cara yang paling baik, ya, karena tidak langsung serta-merta kita memberi konsekuensi atau hukuman atau hadiah, tetapi anak itu diajak untuk sadar apa yang telah dilakukan itu sesuai apa tidak, apa yang dilanggar, apa yang harus dilakukan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya toh, kalau hukuman dan konsekuensi sudah jelas nggih, bahwa eh misalnya kalau terlambat ya hormat bendera, atau tadi berebut mainan harus diberikan temannya yang satu lagi, sudah harus gantian, jadi paksa enggak. Tetapi ini pada fokus karakter, disiplin, misalnya tadi boleh melanggar enggak ya, karena kenapa datang terlambat, enggak ya, karena ya boleh datang terlambat, tapi karena aturan kelas, aturan sekolah harus datang sesuai tepat waktu, berarti harus kesalahan apa yang harus diperbaiki ya. Anak-anak itu tahu, jadi dia akan otomatis ini kita membentuk karakter anak ini untuk sadar tentang kesalahan-kesalahannya, bukan langsung pemberian tindakan untuk memberi kayak efek jerah atau efek tidak nyaman, itu enggak kan. Kalau hukuman kan kayak gitu, tetapi kalau restitusi ini kita lebih ke karakter, fokus pada solusi ya, tadi pemberian solusi pemberian penyelesaian masalahnya, dan di mana penyelesaian masalah ini kita sebagai guru ya fasilitator anak untuk menentukan penyelesaiannya sendiri, gitu.
Terus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, tadi anak yang berbuat salah setelah kita melakukan langkah-langkah restitusi supaya anak kembali melakukan hal-hal yang sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disusun. Perbedaan contoh kasus ya, murid terlambat datang ke sekolah, hukuman misalnya murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Konsekuensi, memberikan konsekuensi tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Restitusi, menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian membantu siswa menyelesaikan masalah. Kok terlambat itu kenapa? Kita tanya masalahnya. Terus membantu menyelesaikan masalahnya. Sebenarnya hukuman, guru marah-marah terhadap murid sehingga murid jadi takut. Dan murid disuruh menulis saya tidak terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kalau konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya suka mau, tidak mau, suka tidak suka harus disiplin. Gitu. Tetapi kalau di restitusi, ini guru sifatnya lebih terbuka. Dan siswa dapat menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Gitu, ya. Bisa dipahami ya di sini. Untuk menjalankan restitusi tadi, kita sebagai guru itu harus mempunyai posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dan posisi yang paling baik di sini kita sebagai guru adalah posisi manajer. Contohnya penghukum gini ya. Kalau penghukum ya tadi, guru tidak mau tahu alasannya anak itu terlambat kenapa. Jadi dia langsung, karena kamu terlambat, langsung berdiri berdiri di lapangan selama jam pelajaran gitu. Langsung penghukum. Pembuat rasa bersalah, dia ini menyalahkan, kenapa kamu harusnya itu mau main bersama dengan teman gitu. Ya udah kalau gitu kan nanti teman yang lain nggak bermain dengan kamu. Jadi merasa bersalah. Kamu sebagai teman itu harusnya harusnya ini gurunya memposisikan dia sebagai teman. Misalnya ya ada teman yang ada anak yang tidak mau melaksanakan tugas, tapi dia membujuknya ini, harusnya kamu kasihan dengan ibu guru karena apa nanti bu guru bisa dimarahi kepala sekolah kalau kamu keluar kelas tidak sebelum jam istirahat. Tolong ya, jangan keluar kelas dulu ya. Nah, itu kita memposisikan guru sebagai teman. Kalau pemantau, guru itu hanya melihat, terus dapat laporan, dapat setelah itu membantu menyelesaikan masalah. Sedangkan kalau di posisi manajer ini, dapat memanage posisi kontrol kita untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada anak. Contoh-contoh penerapan posisi kontrol yaitu penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan lain. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah, dia ini akan merasa bersalah.
Ini pada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Patuhi aturan sekolah. Lalu berdiri di barisan yang lain. Ya, ada nggak kegiatan pelaksanaan upacara yang tidak sesuai aturan, buat barisan sendiri tersendiri. Terus gurunya ngomong, berapa kali Bapak bilang, Bapak kecewa sama kamu, Bapak marah sama kamu. Anak jadi merasa tidak nyaman dan dia akan merasa bersalah. Dan bersikap sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bapak atau Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah, tapi mohon, ayo yang tertib, begitu dengan bahasa yang kayaknya. Itu kita memposisikan sebagai teman. Pemantau, itu kita sebagai pemantau mengingatkan, apa kamu sudah melanggar peraturan sekolah apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Peraturan sekolah apa yang kamu langgar dan konsekuensinya apa. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana caramu memperbaiki kesalahan? Kayak gitu. Ada prosesnya ya. Beda. Ini nanti tahu perbedaannya ya. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Tentu ya. Berdiskusi tentang peraturan kelas. Kalau keyakinan kenapa ya? Proses pembuatan keyakinan kelas yaitu tentang peraturan kelas ini didiskusikan dalam satu kelas. Kalau peraturan kelas itu hanya guru yang menentukan satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu kita berdiskusi dengan berdasarkan kesepakatan satu kelas. Jadi karena sudah kesepakatan itu harus, maka itu berdiskusi tentang peraturan itu harus dipatuhi oleh semua warga kelas. Ya, proses pembuatannya diskusi tentu tentang peraturan kelas, mengajak anak-anak satu kelas semuanya untuk berdiskusi. Terus merumuskan tentang peraturan kelas. Kata-katanya ini bagaimana peraturan kelas ini yang telah disusun berdasarkan dari diskusi tadi itu akan menjadi sebuah keyakinan ke kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan gini ya, contohnya datang ke sekolah sebelum jam 7. Sedangkan kalau dengan keyakinan kelas, misalnya disiplin, bersikap disiplin. Jadi disiplin ini bukan hanya datang ke sekolah tepat waktu, tetapi disiplin dalam segala hal. Kalau sudah selesai jam istirahat ya harus masuk kelas, disiplin pakai seragam sesuai aturan kelas, kayak gitu. Itu sudah termasuk disiplin dalam mencakup semua hal. Okay? Sedikit saja agar mudah diingat. Berupa pernyataan universal umum tadi kayak disiplin ya, disiplin dalam semua hal harus disiplin, nggak hanya datang ke sekolah tepat waktu, sesuai dengan kondisi kelas, keadaan kelasnya bagaimana agar mudah diterapkan. Menggunakan kata-kata positif, semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas. Contohnya ini bersikap jujur dan tolong menolong. Ini jujur dalam hal apa saja boleh. Itu berarti
Dan tolong menolongnya juga nggak teman tertentu, tapi dengan teman yang lain. Bertanggung jawab ini dapat bertanggung jawab setelah menata mainan setelah digunakan, bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan guru dan lain-lain. Rukun dan mau bermain bersama dengan teman. Ya, bermain dengan temannya ini juga nggak rukun, rukun dengan teman yang lain, mau bermain dengan teman juga nggak pilih-pilih teman kayak gitu. Disiplin, sopan, dan menghormati guru, menyimak dengan baik. Lebih bahasanya tuh lebih universal, sedikit saja dan positif tentunya. Bagaimana jika ada yang melanggar keyakinan kelas? Jika ada yang melanggar keyakinan kelas, tadi menggunakan tahapan restitusi. Nah, di sini tadi kan tadi ngomong restitusi apa ya? Ternyata dalam kegiatan restitusi itu ada 3 tahapan. Menstabilkan identitas. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu menanyakan kenapa, apa kesalahan yang kamu buat, nggak bisa gitu. Nah, validasi tindakannya kan. Menstabilkan identitas ini kita tanya, kamu ibu guru perhatikan kamu sering sekali terlambat, kenapa ya? Nah, terus tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Boleh semua orang melakukan kesalahan. Tetapi tentu ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu kok terlambat gitu. Senang main HP tapi boleh main HP, tetapi supaya datang ke sekolah nggak terlambat itu caranya bagaimana? Tetap ada ya. Terus ketiga, kamu tahu keyakinan kelas yang kita sepakati? Disiplin. Nah, berarti melanggar disiplin ya, menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tanyakan tentang kesalahannya apa. Pengennya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Menstabilkan identitas. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Ya, menstabilkan identitas itu menenangkan. Misalnya, contoh kasusnya, habis membuat anak menangis. Nah, kita tanyakan, saya lihat kamu tadi membuat teman menangis. Kenapa ya? Jadi anak itu dia biar curhat dulu. Kenapa dia melakukan hal itu dengarkan saja. Setelah itu validasi tindakan salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Kenapa membuat temannya menangis? Karena dia mainannya itu belum puas, nggak mau berbagi dengan temannya karena dia mainnya belum puas. Kayak gitu. Ini kan kebutuhannya dia. Dia ingin menguasai dan belum puas untuk memainkan mainan itu kok harus dijaluk emosi toh. Nah, jadi di sini guru harus memahami maksud perbuatannya itu. Terus kita menanyakan keyakinan dihubungkan dengan nilai-nilai yang sudah dibuat tadi di kelas misalnya. Oke, boleh karena belum puas ya mainannya, tetapi itu sesuai dengan peraturan kelas kita enggak ya? Kita mulai dihubungkan enggak. Apa yang kita lakukan, keyakinan kelas mana yang dilanggar? Nah, mulai dihubungkan dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah disusun tadi. Ini contohnya, ya.
Bentar, ini pemutaran videonya. Tambahnya berapa ya? Kesel ya? Tuh, kesel. Kalau mau itu pintar tadi ya. Sesuai dengan kesepakatan konsep kesepakatan kelas apa bilang enggak baru dia kesepakatan konsep bilang mau merupakan dia gimana mau dilaksanakan. Nah, sekarang nanti janjinya apa? Ini ya tentang tanggapan anak itu. Ya, Bu. Dari kasus dari contoh restitusi tadi, kita bisa melihat dari awal pertama kita menanyakan, menstabilkan identitasnya adalah cara menanyakan kenapa ya tadi kamu ibu lihat kamu memukul Frida, apa yang terjadi? Anak ini menceritakan, oh ya Bu, karena dia mau mainanku kan aku masih belum selesai main, jadi aku kesel, aku kuliah. Oke, menstabilkan identitas. Terus tahap kedua apa tadi, Bu? Menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Oh iya, jadi boleh saja kalau kesel dengan teman boleh, marah dengan teman boleh, terus menanyakan keyakinan, tetapi sesuai nggak ya dengan keyakinan kelas kita ya? Hmm. Keyakinan kelas mana yang dilanggar? Disiplin, ya Pak, mau bermain dengan terus apa yang dilakukan seharusnya? Sudah mulai menanyakan keyakinan ini tahap tiga, yaitu mau maaf, mau main bersama, kayak gitu. Ini untuk hal yang
tadi berebut mainan. Tentu tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan sesuai dengan standar nasional pendidikan, Ibu. Disiplin positif di sini saya harapkan nanti ibu-ibu mulai menanamkan budaya positif, apa yang budaya positif yang selama ini yang ngerasa kita belum sesuai. Jangan sampai kita yang guru sudah modern masuk ke zaman kolonial, oke, berpusat pada anak harusnya, tetapi kita hanya fokus pada kemauan guru, ya. Terus dalam penanaman budaya positif itu perlunya tadi kita juga perlu menanamkan karakter-karakter yang tentunya berefek pada dampak panjang, jangka panjangnya nanti. Ya, kita harus memikirkan itu mulai sekarang, nggak sesuai keegoisan kita sebagai guru, gitu. Oke. Yang kita pikir selama ini efektif, ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak efektif. Sehingga seperti tadi contohnya ya Bu, saya kayaknya apa dulu sebelum mengikuti kegiatan ini, saya pikir itu kayak penghargaan, hadiah, itu atau pujian kayak gitu tuh efektif untuk membuat anak termotivasi. Justru ternyata ada dampaknya yang sangat-sangat apa ya, fatal ya ibaratnya, kayak tadi misalnya justru malah mematikan kreativitas. Misalnya pemberian hadiah ya, kita sering sekali atau memuji teman, memuji itu ya, pujian itu juga ternyata juga dapat mematikan karakter anak. Itu kita mulai sadar, nanti kita tentu berbenah dari sedikit demi sedikit untuk menanamkan karakter pada anak ini yang berefek jangka panjang. Terima kasih Bu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hmm, Baik Ibu-Ibu, ini ada tambahan sedikit tentang penerapan budaya positif yang sudah saya laksanakan di dalam sekolah. Contoh-contohnya adalah dalam melakukan perubahan paradigma belajar, yaitu awalnya yang pembelajaran lebih berpusat pada guru, yang mana guru yang menjelaskan sering menggunakan pensil, buku, dan menyiapkan pembelajaran-pembelajaran yang tanpa memberi pilihan kepada murid. Sedangkan sekarang sudah mulai berubah menjadi pembelajaran yang berpusat kepada anak, yang mana kita memberi pilihan berbagai kegiatan main kepada anak, minimal 4 kegiatan main dengan yang mana anak bebas memilih mana yang disukai tanpa kita memberi paksaan harus melakukan kegiatan yang kita mau, tetapi ini kita memberi dorongan kepada anak bebas, anak berkreasi, mau melakukan apa, menggunakan bahan media apa, itu sesuai dengan benar-benar dengan minat anak. Terus penerapan keyakinan kelas, yaitu membiasakan bersalaman. Tadi keyakinan kelasnya ada menghormati guru, yaitu dengan setiap sebelum masuk kelas atau setiap baru datang dan setiap mau pulang pasti mengadakan kegiatan bersalaman dengan guru. Terus mau bermain dengan teman. Jadi tidak egois, maka mainannya tidak main sendiri sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disusun tadi.
setiap anak diharapkan mau bermain dengan teman yang lain. Penerapan kelas yang lain itu disiplin antri, terbiasa antri ini termasuk salah satu kegiatan disiplin ya. Misalnya di keyakinan kelas tadi adalah eh, disiplin, itu termasuk salah satunya adalah antri, mau main dengan teman lagi tadi. Terus disiplin berbaris sebelum masuk kelas. Sebelum masuk kelas, kita membiasakan untuk selalu berbaris. Sebenarnya selain berbaris juga ada upacara, terus anak datang ke sekolah tepat waktu, itu yang sudah saya laksanakan di dalam pembelajaran sehari-hari. Terus dalam kegiatan pelaksanaan restitusi, tadi di awal presentasi saya juga sudah ada nggih, kita menanyakan, menstabilkan identitas anak dulu dengan menanyakan kesalahan atau kekeliruan apa yang telah dilakukan anak, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, boleh merasa marah atau merasa bersalah atau boleh merasa, maaf ya, boleh merasa tidak marah atau tidak senang dengan temannya yang lain, tetapi ada cara yang lebih efektif supaya tidak terjadi, tidak melanggar keyakinan kelas yang dilakukan anak. Oleh karena itu, kemudian menanyakan kesalahan yang dilakukan, keyakinan kelas apa yang dilanggar, lalu anak diminta menentukan kegiatan apa tindakan selanjutnya sendiri agar untuk memperbaiki kesalahan itu. Bentar ya, ini coba. Mohon maaf ya Bu, jaringannya agak ini. Kita lanjut saja. Itu yang dapat saya sampaikan Bu, itu sedikit tambahan dari presentasi tadi. Dari pemaparan saya tadi Bu, apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Iya. Pergi ke ya, Le? Ya, monggo. Ya, Bu Juwantini mau tanya, silahkan. Ya, duduk dulu. Ya, monggo Bu. Ya. Mau tanya Bu Haji? Oke. Halo? Ya, ya Bu. Apakah apabila salah satu tahapan restitusi ini ada yang dilewati? Oh, gitu. Ya, Halo? ya, ya Bu. Suara saya bisa terdengar? Oh ya, terdengar. Oke, gini Bu, di tahapan restitusi ini kan kita ada 3 tahapan, nggih. Yang pertama, menstabilkan Ya. kedua, validasi tindakan yang salah, ketiga, menanyakan kesalahan. Dan apabila kita melewati misalnya untuk menyelesaikan masalah anak ini, pertama kita langsung menyalahkan anak kayak gitu tanpa menstabilkan masalah, menstabilkan identitas. Gimana menstabilkan identitas ini kan kita
meredakan emosi anak dulu. Nah, apabila kita misalnya tidak meredakan emosi anak dulu, tetapi langsung kamu melanggar kesalahan ini, maka konsekuensinya atau apa yang harus kamu lakukan kayak gitu, langsung menanyakan kesalahan dan apa yang harus ditanyakan. Jadi anak masih dalam keadaan emosi. Nanti dikhawatirkan apabila tidak sesuai dengan atau ada tahapan yang dilewati, jadinya kegiatan apa hasilnya pun tidak maksimal ngaten nggih Bu. Karena di restitusi Iya. kan kita diharapkan di mana pertama kita anak yang melakukan kesalahan ini pasti memiliki emosi yang belum stabil. Nah, kita diminta untuk menstabilkan dulu emosinya, mencurahkan dulu kenapa kok misalnya ya tadi eh, Bu Guru lihat kamu sedang bertengkar dengan temanmu. Kenapa? Nah, anak itu mencurahkan segala luapannya, terserah dia emosi, dia marah apa. Nah, kita jadi anak itu lebih bisa lega, plong. Kalau kita tidak Oh iya. melewati misalnya tidak distabilkan dulu, anak pasti masih ada rasa ganjel atau dia tidak masih mungkin ada rasa dendam atau mungkin Bu Guru lebih bela nih dia ya nggak saya kayak gitu jadinya eh, harusnya idealnya untuk pemecahan masalah ini harus tiga-tiganya ini harus dilakukan. Kan ya Bu? Oh, ya berarti anu ya Bu, anaknya itu ditanya dulu ya, Ya ditanya dulu terus emosi ya masalahnya ditanya dulu biar dia apa. eh, biar dia mencurahkan isi hatinya gitu ya, Ya nanti Bu Guru juga ya jangan biar langsung tidak dendam. ya jangan langsung menyalahkan, tetapi boleh kita punya setiap manusia, setiap orang itu punya kesalahan, tetapi ada cara yang lebih efektif, misalnya dengan meminta teman untuk sabar dulu, jangan langsung merebut kayak gitu, atau mainnya sama-sama kayak gitu bisa. Ngoten nggih, Bu? Ya Bu, Ya. ya makasih ya Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, saya mau tanya, Bu. Oh iya, Bu Sunarti, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa kita itu disarankan untuk keyakinan kelas? Kok bukan peraturan tata tertib? Oh, ya Bu. Kan kalau selama ini yang kita tahu itu kan eh, peraturan kelas atau peraturan sekolah yang sudah dibuat ngaten ya Bu. Nah, sebenarnya itu selama ini yang kita lakukan itu salah, tetapi seharusnya keyakinan kelas yang mana kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu biasanya dibuat secara sepihak oleh bu guru. Bu guru atau dari kepala sekolah sudah menentukan aturannya sekolah tuh seperti ini gitu, mau tidak mau, suka tidak suka. Jadi anak itu harus melakukan aturan itu. Tetapi sementara kalau keyakinan kelas, kita itu melakukan diskusi dulu dengan anak-anak, Bu. Dan kalimat-kalimat kebajikannya pun itu lebih universal. Misalnya kita diskusi dengan anak-anak, misalnya ya ini mau tahun ajaran baru, kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Jadi aturannya kalau diskusi kalau berangkat sekolah itu jam berapa kayak gitu. Jadi dirundingkan dulu dengan anak-anak kayak gitu. Terus tanggung jawabnya itu apa saja kayak gitu. Bertanggung jawab misalnya menata mainan setelah digunakan itu dibuat di awal berdasarkan kita dengan anak-anak kayak gitu, diskusi dengan
anak-anak. Jadi apabila anak-anak yang melanggar itu dia akan tahu karena sudah pernah didiskusikan. Ngaten nggih. Jadi kalau untuk keyakinan kelas itu bukan aturan sepihak dari guru atau dari kepala sekolah dibuat, tetapi berdasarkan diskusi, kesepakatan bersama, sehingga nanti konsekuensinya anak juga akan tahu bahwa dia melanggar. Berarti anak dilibatkan langsung ya? Nggih, anak itu diajak untuk berunding musyawarah tentang aturan-aturan kelas. Cakupannya pun juga lebih sempit supaya mudah untuk melaksanakan. Misalnya ya di dalam satu kelas, misalnya kelas 1 dengan kelas yang lain beda, itu enggak apa-apa Bu kalau untuk keyakinan kelas. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu nggih Bu untuk sesi pertanyaannya. Karena waktu juga sudah cukup malam, saya minta tolong mohon refleksinya dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Monggo dari siapa? Bu Lisa mungkin mau beri saya bisa. Oh, nggih, monggo Bu. Oke, dari materi kita hari ini, saya bisa ambil refleksi dari kegiatan hari ini, berarti perlunya kita sadari pentingnya budaya positif dan pemecahan masalah menggunakan restitusi. Karena selama ini ternyata yang kita lakukan kadang masih terasa kolonial, dan apa yang kita anggap efektif menyelesaikan masalah justru malah mematikan karakter anak. Gitu ya. Dengan perolehan materi tentang budaya positif ini menyadarkan kita untuk merubah diri dan belajar penanaman budaya positif yang lebih efektif. Insya Allah kami akan berbenah ke arah yang lebih baik. Oke, yang lebih baik lagi untuk mengembangkan karakter anak melalui budaya positif ini. Terima kasih Bu Ati atas materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Semoga kedepannya kita ada perubahan ya, terutama dalam menerapkan budaya positif dan mengatasi masalah kepada anak kayak gitu ya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aci. Terima kasih Bu Aci. Terima kasih Bu.